Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Irfan Perdana. Kembali saya akan mengupload video dari mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah mempelajari metode yang berpusat pada pembelajaran. Sudah ada 3 metode yang kita bahas. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kali ini, yaitu metode alamiah dan metode Suggestopedia. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut ini. 1. Metode alamiah. Definisi. Istilah alamiah natural dalam metode ini berdasarkan pada suatu pandangan bahwa penguasaan suatu bahasa lebih banyak bertumpu pada pemerolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dibandingkan dengan pembelajaran aturan-aturan yang secara sadar dipelajari satu persatu. Fokus dari metode ini adalah makna dari komunikasi-komunikasi sejati dibandingkan pada ketepatan bentuk ucapan. Sekarang kita masuk pada karakteristik. 1. Model silabus. Silabus terdiri dari tujuan-tujuan komunikatif. Penekanan metode alamiah ini adalah pada potensi komunikatif. Penekanan pada komunikasi mau tidak mau memaksa metode ini untuk menyajikan kosakata dalam jumlah yang banyak dan kurang pada grammar. 2. Peran guru. Dalam metode ini, guru diharapkan menjadi seorang fasilitator yang menyediakan materi-materi yang dibutuhkan oleh para siswa, dan siswa bebas memilih apa materi yang ingin mereka gunakan. 3. Peran siswa. Siswa-siswa dianggap sebagai rekan dan tidak boleh merasa takut untuk melakukan kesalahan dalam usaha mereka untuk menggunakan bahasa target. Dalam pelaksanaan metode alamiah, siswa memainkan peran sebagai prosesor dari comprehensible input yang ada. Penggunaan. Setelah siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran, guru memulai pembelajarannya dengan perintah sederhana yang mudah dipahami oleh siswa, seperti tutup buku dan berdiri. Tetap dengan menggunakan perintah, guru-guru melanjutkan kegiatannya dengan mengajarkan nama-nama bagian tubuh dan memperkenalkan angka-angka beserta urutan, seperti taruh tangan di atas kepala, taruh tangan di atas pundak, dan sebagainya. Kemudian, masih dengan teknik perintah, guru memperkenalkan nama alat-alat dan benda-benda yang ada di dalam kelas. Kemudian, guru menggunakan nama-nama karakteristik fisik dan pakaian untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelas. Kemudian, guru menggunakan teknik penggunaan gambar dan perintah. Dan kemudian, guru menggabungkan antara observasi gambar, perintah, dan kondisi. Dan yang terakhir, dengan menggunakan beberapa gambar, guru menyuruh para siswa menunjuk pada gambar yang diberikan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Keunggulan utama dari metode alamiah terletak pada tujuan komunikasi yang diembannya. Siswa akan belajar komunikasi dasar interpersonal sejak dini. Metode alamiah juga sangat efektif digunakan pada tingkat dasar, di mana silent period akan berfungsi. Dalam pendekatan ini, siswa tidak perlu mengatakan sesuatu kalau mereka belum siap untuk itu, atau dengan kata lain, selama dalam masa ini siswa tidak akan dipaksa, melainkan mengamati situasi-situasi bahasa yang terjadi di sekitarnya sampai mereka siap untuk berbicara. Adapun kekurangannya, kelemahan atau kekurangan yang paling jelas terlihat pada metode ini adalah kurangnya konsentrasi dalam peningkatan kecakapan para siswa. Jelas, metode ini membatasi tujuan kecakapan sampai pada taraf reformasi yang agak rendah. Kelemahan lain yang mereka butuhkan demi peningkatan kecakapan mereka mengakibatkan umpan balik koreksian dan memberikan sedikit sekali alokasi waktu untuk pelajaran tata bahasa, sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa tidak menjadi perhatian guru dapat mengakibatkan pembatuan. Sekarang kita masuk pada metode Suggestopedia. Definisi. Metode Suggestopedia dikembangkan oleh seorang psikiatri
dan Pendidikan Bulgaria, Georgi Lazonov. Lazonov mempercayai bahwa otak manusia memiliki kemampuan belajar yang hebat. Akan tetapi, kekhawatiran dan rasa takut gagal pada diri sendiri menjadi objek penghalang untuk mencapai potensi tersebut. Lazonov menciptakan metode Suggestopedia yang memiliki cara kerja dengan stimulasi otak dengan memanfaatkan pembelajaran menggunakan musik, seni, relaksasi, meditasi, bunga, lingkungan yang berwarna, imajinasi, fantasi, dan lain-lain yang bisa memberikan stimulasi positif bagi otak. Karakteristik 1. Penekanan bahwa belajar itu mudah dan menyenangkan. 2. Perpaduan antara faktor sadar dan faktor di bawah sadar pelajar. 3. Interaksi yang hidup antar pelajar untuk memberikan kesan yang bermakna pada diri mereka. Penggunaan. Pertama-tama, guru memberikan ulasan materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk memancing kembali pemahaman pelajar terhadap materi yang telah diajarkan. Kemudian, guru menyajikan materi baru dengan penjelasan tata bahasa dan terjemahan yang relevan. Kemudian, guru memberikan waktu 1 jam untuk pertemuan santai dan meditasi yang menjadi keunikan dari metode ini. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah dengan pelajar yang berjumlah maksimal 12 orang akan menambah suasana kelas menjadi lebih santai sehingga pelajar tidak merasa terkekang. Adapun kekurangan, kelemahannya adalah dengan sedikitnya jumlah pelajar dalam satu kelas membuat metode tersebut hanya cocok dilakukan pada pembelajaran bahasa dengan jumlah pelajar sedikit sehingga tidak cocok dilakukan di sekolah-sekolah di Indonesia pada umumnya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan pengucapan kata yang menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.